kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di hari pertama di minggu ini. Dan sebentar sebelum mengawali tugas-tugas pekerjaan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan supaya kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan di sepanjang hari ini. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Ayat harian kita hari ini Senin tanggal 8 Maret 2021 diambil dari Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Tentu sekali sebagai tempat kediaman Allah, kita masing-masing harus menjaga kekudusan tubuh Kristus itu melalui hidup kita, melalui persekutuan kita. Kita diibaratkan sebagai tubuh Kristus. Jemaat yang terdiri dari organ-organ itu menjaga kesatuan itu melalui peran masing-masing, karunia-karunia yang dipersembahkan dalam membangun tubuh Kristus itu. Masing-masing kita memiliki talenta yang diberikan oleh Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Dan tentu itu sangat bermanfaat dan itu dapat dioptimalkan untuk menghasilkan buah-buah pekerjaan yang menghasilkan karya besar di tengah-tengah jemaat. Karena itu sebagai tempat kediaman Tuhan, kita harus menjaga kesatuan itu. Dan meskipun kita terdiri dari organ yang berbeda-beda, kita memiliki fungsi masing-masing, tetapi itu dapat diberdayakan untuk menghasilkan karya-karya yang dapat memberikan pertumbuhan, membangun tubuh Kristus yang semakin dewasa. Dan firman ini mengingatkan kita bahwa sebagai tubuh Kristus kita harus terus dibangun di dalam kekayaan karunia-karunia yang diberikan Tuhan supaya persekutuan itu menjadi tempat kediaman Allah. Kita mendengar dalam pergumulan banyak gereja-gereja, mereka merasa bahwa akibat perselisihan-perselisihan, konflik-konflik yang terjadi, bahkan pertikaian-pertikaian yang melahirkan kekerasan, bahkan tidak jarang terjadi korban manusia, itu telah meninggalkan jejak-jejak yang sangat buruk dalam kehidupan bergereja. Kita ingat apa yang dialami oleh jemaat di Korintus. Mereka terjebak di dalam perselisihan, dalam pertikaian yang menimbulkan kelompok-kelompok yang menyebabkan jemaat Korintus terpecah-pecah. Mereka sepertinya berjalan sendiri-sendiri, menonjolkan ego mereka, menonjolkan kelompok mereka, sehingga kesatuan itu tidak dapat terbangun. Kesatuan itu tidak dapat terwujud karena mereka berpikir secara sendiri-sendiri, menganggap kepentingan masing-masing jauh lebih penting dari persekutuan itu. Karena itulah melalui renungan harian pada pagi ini kita diingatkan bahwa sebagai tempat kediaman Allah, kita dibangun supaya menjadi tempat kediaman Allah. Jemaat Tuhan yang hadir dimanapun, di setiap zaman, dan di setiap tempat diingatkan untuk bersungguh-sungguh terus mau dibangun oleh Kristus sebagai dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan jemaat. Kita ingin supaya kita dibangun di dalam roh Tuhan sehingga kita menjadi tempat kediamannya. Kita akan dapat melihat jemaat akan bertumbuh di mana-mana. Melihat bahwa jemaat akan menjadi teladan, contoh di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, bahkan dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka memperlihatkan sebagai tempat kediaman Allah karena mereka hidup dan dirawat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah hari ini kita disapa oleh firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita kembali, merenungkan betapa besar tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang telah dibangun di dalam Kristus supaya kita menjadi tempat kediamannya. Gereja harus menjadi tempat yang nyaman,
tempat yang teduh, tempat bertumbuhnya dan lahirnya kehidupan bersama, di mana cinta kasih disemai dengan baik, sehingga satu dengan yang lain saling menghargai, menopang, saling membangun dan saling menguatkan. Tidak ada lagi dalam kehidupan persekutuan yang satu memikirkan kepentingannya sendiri, yang satu ingin mempermalukan saudaranya, bahkan yang satu ingin dengan terang-terangan memperlakukan saudaranya lebih rendah dari dia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibangun sebagai tempat kediaman Allah, kita bertumbuh bersama-sama supaya menjadi jemaat yang kuat, tempat kediaman roh. Karena itu mari kita dibangun di atas alas yang benar, firman Tuhan dan Yesus Kristus yang telah menjadi dasar kita, yang memberikan pertumbuhan, yang membangun kita terus-menerus dari waktu ke waktu, supaya kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Tentu sebagai tempat kediaman Tuhan, maka lingkungan kita sungguh-sungguh menjadi tempat yang boleh memberikan keteduhan, kenyamanan, sukacita, keriangan bagi siapapun. Gereja dimanapun hadir harus menjadi tempat kediaman Tuhan yang mempraktekkan cinta kasih, kedamaian, sukacita, pengampunan, dan hidup saling membangun di dalam kehidupannya sebagai tanda bahwa kita dibangun di atas dasar yang benar, dibangun di atas dasar Kristus Yesus yang telah memberikan pertumbuhan dan yang telah terus-menerus memberikan kepada kita pembangunan menuju kedewasaan yang penuh. Karena itulah marilah firman hari ini semakin meneguhkan iman percaya kita, memanggil kita supaya kita pun turut serta dalam rangka membangun tubuh Kristus dan hidup kita menjadi tempat kediamannya melalui sikap kita, melalui nilai-nilai yang kita praktekkan, melalui contoh-contoh yang kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain. Kiranya melalui perkataan, melalui ucapan kita, melalui sikap dan tutur kata kita, kita boleh menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain, sehingga nampaklah bahwa kita menjadi tempat kediaman Tuhan yang memberikan segala kebaikan dan mendorong lahirnya persaudaraan yang sejati, yang penuh dengan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Kiranya sabda Tuhan di pagi hari ini semakin meneguhkan iman percaya kita dan semakin membangun komitmen kita supaya kita terus membangun pertumbuhan tubuh Kristus yang semakin dewasa menuju kepada kesempurnaan, sehingga kita menjadi tempat kediaman dan sumber sukacita bagi semua orang yang ada di tengah-tengah kita dan yang berinteraksi, yang berkomunikasi, yang berhubungan, yang berelasi dengan kita. Mereka dapat merasakan bahwa mereka mendapatkan sumber damai sejahtera melalui persekutuan dan melalui hubungan kita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menyertai dan memimpin hidup kita. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan segala cinta kasih-Mu yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur di hari ini Tuhan kembali menyapa kami melalui firman-Mu, supaya kami dapat memahami dengan benar bahwa Tuhan yang melakukan pembangunan terhadap tubuh Kristus, supaya kami menjadi tempat kediaman-Mu. Kami adalah tempat kediaman Tuhan, di mana segala cinta kasih, kebaikan, segala hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dipraktekkan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhanlah, biarlah firman-Mu ini yang menjadi sumber kekuatan kami dalam mengawali tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Jangan biarkan kami Tuhan lemah, jangan biarkan kami khawatir di tengah-tengah hidup sekarang ini, tetapi biarlah dengan kuat kuasa Tuhan kami dimampukan untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.